Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah adik-adik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, saat belajar tonton videonya dari awal hingga akhir ya, agar adik-adik paham apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang akan menjadi tugas adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Nah adik-adik bisa dilihat di halaman 129 ya. Nah adik-adik perhatikan, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta yang lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya ya. Nah adik-adik, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengelolanya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Nah adik-adik akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nah adik-adik perhatikan bacaannya. Adik-adik silakan dibaca juga ya. Dodol Betawi Mas Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mas Salma menerima banyak pesanan. Mas Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, sudah sejak seminggu yang lalu, Mas Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangga membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mas Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, untuk memenuhi pesanannya, Mas Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salma ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mas Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mas Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah adik-adik, setelah membaca dodol Betawi Mas Salma, sekarang kita akan kembali menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Nah adik-adik masih ingat tidak apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung? Nah gagasan pokok itu adalah ide utama. Ingat, ide utama yang dibahas dalam satu bacaan bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, adik-adik perhatikan paragraf pertama. Di sini kita akan sama-sama menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya terletak di awal kalimat. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Setelah menentukan gagasan pokok, berarti selebihnya adalah gagasan pendukung. Ini dia. Gagasan pokok biasanya terdiri satu kalimat ya adik-adik, sedangkan gagasan pendukung terdiri dari beberapa kalimat. Saat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, adik-adik tulis satu kalimat utuh.
Jangan mengambil dari sumber lain atau hanya meringkas, tetapi ambil satu kalimat utuh, kemudian adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mulai dari titik ketemu titik ya. Nah, adik-adik setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, pindahkan ke tabel seperti ini. Ingat, ditulis satu kalimat utuh ya. Kemudian jika paragraf tersebut hanya terdiri dari 6 kalimat, maka yang ditulis dalam kotak hanya 6 kalimat juga. Dikosongkan satu kotak. Nah, untuk tugas adik-adik di paragraf kedua, silakan adik-adik tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf 2 saja ya, yang ini. Mungkin di buku adik-adik tidak ada bacaannya, jadi adik-adik bisa dilihat di video pembelajaran kita kali ini ya. Setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, adik-adik pindahkan ke tabel seperti ini ya. Nah, adik-adik paham ya untuk tugas pertama? Baik, kita lanjutkan di halaman 133. Adik-adik perhatikan. Aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Nah, kalau adik-adik makanan favoritnya apa? Apakah adik-adik juga menyukai makanan khas daerah lain? Nah, bagaimana pendapat adik-adik dengan beragam makanan khas di negeri kita? Nah, adik-adik coba perhatikan. Di sini ada berbagai makanan dari daerah di Indonesia. Yang pertama ada sega jamblang. Nah, sega jamblang ini adalah nasi jamblang dalam bahasa Indonesia ya. Makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua ada nasi pecel. Nasi pecel ini adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ada lontong sayur. Nah, lontong sayur ini sangat mudah adik-adik temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favoritnya. Nah, kemudian yang keempat ini nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang kelima nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, adik-adik kita lanjutkan. Adik-adik masih ingat tidak adik-adik? Media penghantar untuk peramatan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan udara. Nah, dari ketiga percobaan ini kita telah mendengar getaran yang bisa menghasilkan suara ya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik sifat-sifat bunyi lainnya? Nah, ayo kita lakukan percobaan berikut. Nah, adik-adik perhatikan di bukunya di halaman 135. Di sini kita akan mengamati percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tujuannya kita akan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Nah, adik-adik bisa lakukan percobaan ini di rumah secara mandiri ya. Nah, langkah kerjanya perhatikan. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Setelah menyusun buku, adik-adik letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, adik-adik pegang arloji di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa adik-adik mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah adik-adik dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Yang kelima, mintalah temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Ujung tabung yang lainnya ditutup pakai piring atau benda lain ya.
Nah, apakah sekarang adik-adik dapat mendengar bunyi detak jarum? Nah, silakan adik-adik lakukan percobaan ini secara mandiri ya di rumah masing-masing. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, kita akan tarik kesimpulan. Yang pertama, kita telah mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita telah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Kemudian yang ketiga, kita telah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, adik-adik, untuk tugas tambahan yang kedua, ini dia. Silakan ditulis di buku tematiknya ya. Tugas kedua yang pertama, tuliskan 3 makanan tradisional dan asal daerahnya. Yang kedua, tuliskan 3 sumber bunyi. Yang ketiga, tuliskan tujuan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Baik adik-adik, jadi hari ini ada 2 tugas ya. Tugas pertama tadi mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 bacaan Dodol Betawi Mas Salma. Nah, kemudian dilanjut tugas kedua 3 nomor ini. Nah, adik-adik, sekian ya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.